Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Karena ini sebentar lagi mau hari raya Idul Adha, salah satu ibadah yang dianjurkan yaitu ibadah kurban. Nah, karena itu kita pengen mengkaji ini, kajian singkat tentang ibadah kurban. Kita pegangannya Mausu'ah Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin. Jadi Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala halaman 378. Judulnya Ahkamun Fiqhiyatun fil Udhiyah. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan udhiyah atau kurban. Limunasabati qurbi hululi Aidil Adhal Mubarak, karena munasabat dekatnya keberadaan Aidul Adha yang penuh berkah, wahwa dan dianya Aidul Adha itu al-Aidul Akbaru lil Muslimin, itu merupakan hari raya besar bagi kaum muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha, di timur-timur bumi dan di barat-baratnya bumi. Ra'aina an nathafa qura al-majallah, kami melihat bahwa kami hadiahkan qura al-majallah kepada para pembaca majalah bijumlatin minal ahkam, dengan sejumlah dari hukum-hukum al-muta'alliqati bil udhiyah, yang berhubungan dengannya hukum dengan udhiyah, alal madhahibil arba'ah, di atas 4 madhab. Artinya kitab ini pada dasarnya ini kumpulan-kumpulan tulisan Syekh Umari di majalah Islam, ya, dikumpulkan kemudian dijadikan semausu'ah. Nah, 19 jilid. Ini jilid ke-17. Beliau pengen membahas kali ini tentang ibadah kurban dan segala yang menyangkut dengan ibadah kurban dalam 4 mazhab. Lian tafi'u biha fi hadhil munasabatil mubarakah, supaya mendapatkan manfaat oleh mereka dengannya dengannya sejumlah dari hukum yang berkaitan dengan udhiyah. Lian tafi'u biha, supaya mereka dapat manfaat dengannya sejumlah hukum fi hadhil munasabatil mubarakah, pada ini kesempatan yang penuh berkah. Wara'ina fi kalimatina hadhi, dan kami memperhatikan dalam kalimat kami yang ini, maksudnya dalam kalimat kami, dalam pembahasan kami yang ini, wuduhal qasdi, akan jelasnya tujuan, wabastal ibarah, dan akan mudahnya ibarat, wasuhulatal ma'khad, dan mudah pemahamannya, hatta yakunal intifa'u biha aman insyaallah, hingga adalah mendapatkan manfaat dengannya sejumlah dari hukum itu menjadi umum insyaallah. Ini beliau berjanji akan membahas dengan ibarat yang mudah dipahami. Panakulu, kami berkata, la khilafa bainal ulama'i fi annal udhiyata yaumal aidil akbari masyru'atun. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama pada bahwa sungguh udhiyah, kurban pada hari raya yang besar itu disyariatkan. Artinya semua ulama dalam 4 madhab sepakat bahwa ibadah kurban itu disyariatkan. Cuma yang terjadi khilaf nanti hukumnya wajib apa sunnah. Wa annaha ahabbu amalin ilallahi. Ya, annaha kita atau kepada annal udhiyah. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama pada bahwa sungguhnya udhiyah itu ahabbu amalin. Itu yang paling sukanya amal kepada Allah. Termasuk amal yang paling disukai Allah di bulan Dzulhijjah selain haji, yaitu ibadah kurban ini. Lima rawat huwa Aisyah, karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ya Nabi, ma amila benu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraqati damin. Tidak beramal oleh anak Adam pada hari nahar akan satu amalan yang lebih suka kepada Allah dari menumpahkan darah. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari Idul Adha yaitu menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih kurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sungguhnya kurban itu sungguh datang ya pada hari kiamat dengan segala tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan segala kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya datang. Dibangkitkan lagi dia pada hari kiamat.
Wa inna dama la yaka'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Sesungguhnya darah itu sungguh jatuh ya dari Allah di satu tempat sebelum bahwa jatuh ya darah ke bumi. Artinya sebelum darah kurban tertumpah ke bumi, kurban itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya darah itu sungguh jatuh ya dari Allah. Maksudnya di sisi Allah di satu tempat. Qabla an yaqa'a sebelum jatuh ya darah kepada bumi. Fatibu biha nafsan, maka senangi olehmu dengannya kurbanmu nisbah jiwamu. Artinya berkurbanlah dengan sukarela. Berkurbanlah dengan penuh kerelaan hati. Fatibu biha nafsan, maka senangilah kamu dengannya kurban nisbah jiwamu. Senang. Lakukan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Rawahut Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi wa hasanahu dan menghasankan ianya Tirmidzi akannya hadis. Jadi kesimpulannya ibadah kurban sepakat semua ulama, semua madhab bahwa itu disyariatkan dan amalan yang paling disukai Allah di hari nahar. Alasan selanjutnya wali annal udhiyata sunnatu Ibrahim alaihissalam dan karena bahwa sungguh udhiyah berkurban itu merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala sebagaimana berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim dalam kitabnya Allah yang mulia. Apa kata Allah wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus akannya Ismail dengan sembelihan yang besar. Ini sembelihan yang besar inilah maknanya kurban. Wa an Zaid bin Arqam dan dari Zaid bin Arqam qala berkata ianya Zaid bin Arqam qalu mereka berkata para sahabat Nabi semuanya berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ma hadhil adahi apa itu ini udhiyah qala Nabi bersabda sunnatu abikum Ibrahim sunnatu abikum Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Ibrahim, dianya kurban-kurban itu sunnah bapakmu Ibrahim. Maf'ul ini. Aku maksud ani Ibrahim. Aku maksud Ibrahim. Kata Nabi, kurban-kurban itu sunnah bapak kamu. Yaitu maksud saya Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Qalu ma lana fiha. Berkata mereka para sahabat. Ma lana fiha. Bermula apakah itu bagi kami padanya kurban? Apakah kami dapat ambil bagian dari kurban itu? Qala Nabi bersabda, bikulli sya'ratin hasanatun. Dengan setiap satu helai bulu dari kurban itu hasanatun satu kebaikan. Dari setiap helai bulu kurban kita dapat satu kebaikan dari Allah. Kita bayangkan betapa banyaknya bulu kurban. Kalau mereka berkata fasuf, maka suf. Jadi suf itu bulu juga kayak bulu domba itu kan banyak banget. Qala Nabi bersabda, bikulli sya'ratin minasufi hasanatun. Dengan setiap satu helai bulu dari suf itu, seperti bulu domba misalkan, itu satu kebaikan. Luar biasa. Rawahul Imamu Ahmad. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad. Wayambagi an nusyira huna ila anna az-zabih alladhi fadahu Allah Ismail alaihi salam. Dan sepantaslah bahwa kami isyarahkan di sini kepada bahwa sungguh az-zabih. Zabih ini fa'il bermakna maf'ul mazbuh. Dan sepantaslah bahwa kami isyarahkan di sini kepada bahwa sungguh yang disembelih. Yang disembelih alladzi yang menebuskan akannya sembelihan oleh Allah itu Nabi Ismail alaihissalam. Kama qaman alaihi dalailul muta'addidah. Sebagaimana ma yang tegak kepadanya ma oleh dalil-dalil yang banyak. Artinya apa namanya? Siapa yang ditebus? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus akan dia dengan sembelihan yang besar. Jadi hu ini maksudnya berdasarkan dalil yang banyak yaitu Nabi Ismail. Kenapa beliau mengisyarahkan? Karena ada khilaf di sini, ada juga yang menyatakan Nabi Isa. Nah, itu. Nah, karena ada khilaf beliau pengen menegaskan bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail bukan Nabi Isa. Wa amma ma yura an ibni Abbasin min anna zabiha. Adapun ma ada hadis juga, hadis sahih juga. Nah, secara sanadnya sahih bahwa hadis itu menyatakan yang disembelih itu Nabi Isa kan. Nah, wa amma ma yurwa adapun ma yang diriwayatkan akan dianya ma dari Ibni Abbas min an-nazabiha nah dari buah sungguh yang disembelih itu Nabi Isa
Warajjahu at-Tabariyu dan menguatkan akannya riwayat Ibnu Abbas oleh At-Tabari. Faghaltun, maka itu satu kesalahan di atas Ibnu Abbas. Nah, salah itu. Bal huwa minal Israiliyat. Bahkan dianya riwayat Ibnu Abbas itu dari Israiliyat. Nah, justru kalau Israiliyat orang Yahudi meyakini yang disembelih itu Nabi Isa bukan Nabi Ismail kan? Tapi dalam keyakinan ahli sunnah yang disembelih itu Nabi Ismail. Udah selesai. Wa yukrahu liman wajada sa'atan li ayyudhhiya summalam yaf'a. Dan dimakruhkan bagi orang yang mendapatkan ia akan kelapangan. Kelapangan untuk bahwa berkurban ia. Kemudian dia tidak memperbuatnya. Orang yang mempunyai kelapangan, kelebihan di hari raya. Kelebihan dari kebutuhannya, kebutuhan keluarganya. Mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban itu makruh. Kenapa? Lima rawahu Ahmadu karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majahin dan oleh Ibnu Majah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala Abu Hurairah berkata qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi man wajada sa'atan falam yudhahi barang siapa yang mendapati ia akan kelapangan falam yudhahi maka tidak berkurban ia fala yaqribanna musallana maka jangan mendekat ia ke tempat sholat kami ini. Jadi ini memang larangan ya, tapi para ulama memahaminya sebagai makruh. Karena perintah, ulama memahaminya perintah kurban itu perintah sunnah. Berarti kalau tidak melakukannya jadi makruh. Barang siapa yang mendapati kelapangan, tapi dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dia ke tempat sholat kami. Waruya min kalami Abi Hurairah dan riwayatkan akan ini dari kalam Abi Hurairah bahwa asah dan dianya ini kalam Abi Hurairah itu asah. Ini kalau kita lihat sepintas, ini kan ucapan Nabi. Man wajada sa'atan ucapan Nabi. Ada riwayat yang lain menyatakan bahwa man wajada sa'atan ini bukan ucapan Nabi. Artinya ucapan Abu Hurairah. Dan itu yang lebih sahih menurut Syekh Siddiq Al-Ghumari. Artinya menurut pendapat Abu Hurairah, orang yang punya kelapangan untuk berkurban, dia tidak berkurban, dilarang dekat. Artinya dia melakukan kemakruhan. Amma man lam yajid sa'atan li ayyudhhiya. Adapun orang-orang yang tidak mendapati ia akan kelapangan untuk berkurban ia, fala haraja alaihi fi dzalik, maka tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak ada kesempitan di atasnya pada demikian. Kita nggak punya kelapangan, niat berkurban ada, tidak punya kemampuan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Lima rawahu Ahmad karena hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Ahmad juga dan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Jabir. Qala berkata ianya Jabir radhiyallahu an, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aidal Adha. Aku salat Aidul Adha. Falamman sarafa. Maka manakala berpaling ianya Nabi. Insarafa maksudnya Nabi pergi. Ata bikabasin. Niscaya membawakan ianya Nabi. Datang ya Nabi bikabasin dengan membawa satu kibas. Selesai sholat adha, Nabi pergi, kemudian Nabi balik lagi bawa seekor kibas. Pada bahahu. Kemudian menyembelihnya Nabi akannya kibas. Faqala Nabi bersabda, Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini untukku, kata Nabi, dan untuk orang-orang yang tidak berkurban ya dari umatku. Artinya Nabi sudah berkurban untuk umat-umatnya yang tidak punya kemampuan. Yang fakir khususnya, ya kan? Nah, walaupun ummati ini umum, bisa orang kaya, bisa orang miskin juga, tapi tentunya lebih khusus kepada orang miskin, orang-orang yang tidak berkurban karena tidak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan tidak berkurban tadi kan malah makruh. Ya, ya Allah ini kurban untukku untuk orang-orang yang tidak berkurban ya dari umatku. Warada nahwuhu amin hadisi Abi Rafi dan datanglah oleh seumpamanya hadis dari hadis Abi Rafi. Artinya kita-kita yang miskin tidak perlu bersedih hati ya kan. Nah, Nabi sudah berkurban untuk kita. Oke. Summa halil udhiyatu wajibatun am sunnah. Ini kembali membahas tentang khilaf dalam empat mazhab. Kemudian apakah udhiyah itu wajib atau sunnah? Faqala Rabi'atun wal Auza'i wa Abu Hanifah wa ba'dul Malikiyah annaha wajibatun alal musir. Maka berkatalah oleh Rabi'ah, Auza'i, Abu Hanifah dan sebahagian mazhab Maliki, bahwa sungguh kurban itu hukumnya wajib kepada orang kaya. Kurban itu wajib kepada orang kaya. Wa zahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad bin Hambal wa Abu Yusuf dan berpendapatlah oleh Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf
Jumhur ila anha sunnatun, bahwa sungguh kurban itu sunnah. Terjadi khilaf. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Jadi nggak lepas hukumnya dari dua. Warawa Ibnul Arabi al-Mu'afiri, dan telah meriwayatkan oleh Ibnul Arabi al-Mu'afiri fil Ahkami, dalam kitabnya Al-Ahkam bisnadihi, dengan isnadnya. Apa kata beliau? Anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudahhiyani makhafata i'tikadi wujubiha. Sungguh Abu Bakar, Umar adalah keduanya beliau radhiyallahu anhu. Sungguh Abu Bakar, Umar adalah keduanya itu la yudahhiyani, tidak berkurban oleh keduanya. Beliau tidak berkurban. Kenapa? Makhafata i'tikadi, karena takut diyakini kewajibannya kurban, untuk menghindari anggapan masyarakat bahwa dikira kurban itu wajib. Nah, ini menurut Ibnu Arabi ya. Lakin zahabal jumhur ila annaha yata'akkadu fi haqqil musir. Tetapi berpendapatlah oleh jumhur ulama kepada bahwa sungguhnya, jadi walaupun tamerhu ini kembali kepada udhiyah juga ya. Jadi kita maklumkan kepada tadhahi. Tetapi berpendapatlah oleh jumhur kepada bahwa sungguhnya berkurban itu yata'akkadu, menjadi kuat ya, fi haqqil musir, pada hak orang yang kaya. Orang yang kaya berarti sangat dianjurkan, sangat tidak bagus kalau enggak berkurban. Cuma ukuran kaya itu bagaimana? Wal musiru wal qadiru alladhi yamliku samanal udhiyah liyadatan an matlubatihi darurati. Dianya orang kaya itu orang-orang yang mampu ia. Wal qadiru alladhi, orang yang mampu, yamliku, yang memiliki ia, akan harga udhiyah ziyadatan, lebih dari kebutuhannya yang daruri. Orang kaya di hari raya Idul Adha yaitu orang yang mampu membeli udhiyah. Kemampuan itu didasarkan lebih dari kebutuhannya. Kebutuhan dia untuk 3 hari, hari raya dan hari tasyrik, kebutuhan keluarganya, kebutuhan tanggung jawabnya, semuanya lebih dari itu sudah dianggap mampu. Orang yang mampu, dianya orang kaya itu al-qadirul ladzi, orang yang mampu, yang memiliki ia akan harga udhiyah lebih dari kebutuhannya yang darurat. Wa kadzalika matlubati ahli baitihi alladzi, demikian pula lebih dari kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Alladzina, keluarga-keluarga, tajibu, yang wajiblah oleh nafkah mereka di atasnya dia. Nah itu udah dianggap mampu. Cukup kebutuhan 3 hari, ada lebih, cukup untuk beli seekor kambing, nggak ada alasan untuk tidak berkurban. Faman kana kadzalik ta'akkada fi haqqihi ayyudhhiya. Maka bermula siapapun yang ada ia seperti demikian, punya kelebihan dari dia, kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, ta'akkada, sangat kuat, sangat dianjurkan pada hak dia oleh bahwa berkurban ia. Wa yuwasi'a, dan memberikan kelapangan ia ala ahlihi, kepada keluarganya. Wa yatasaddaqa min udhiyatihi, dan bersedekah ia dari kurbannya. Artinya berkurban itu kan memberi kelapangan terhadap keluarga, karena keluarga boleh makan daging kurban. Juga menyenangkan tetangga dan kaum sekitar, itu antara lain. Maka orang-orang yang ada ya seperti demikian tak ada, sangat dianjurkan pada hak dia oleh bahwa berkurban ia, melapangkan ia terhadap keluarganya. Baita sodaka, bersedekah ia dari udhiyahnya. Fayuwasi'a, maka melapangkan ia alal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa yusya'irahum, dan memberikan rasa ia kepada mereka. Bibah jadi hadzal yomi, dengan kemegahan ini hari, dan dengan kegembiraannya ini hari. Artinya dengan potong kurban di hari raya, nah, masak untuk keluarga, kita berikan kepada tetangga fakir miskin, membuat mereka senang dan bahagia kan. Nah, selesai. Jadi kembali kesimpulannya, berarti hukum udhiyah itu khilaf antara wajib dan sunnah. Nah, wa yanbaghi liman aradat dhahiyata alla yahlika sya'ra. Dan sepantaslah bagi orang yang menghendaki ia akan berkurban, bahwa tidak mencukur ia akan rambutnya. Wala yuqallima adfarah, dan tidak memotong ia akan kuku-kukunya. Min waktu ayyahilla hilalu dzulhijjah, mulai dari waktu munculnya hilal dzulhijjah, ila ayyazbaha udhiyatahu, hingga bahwa menyembelih ia akan kurbannya yaumal aidi, pada hari ini. Siapapun yang pengen berkurban di hari raya, maka mulai masuk 1 Dzulhijjah, mulai munculnya hilal Dzulhijjah, itu baiknya jangan motong rambut, jangan motong kuku. Alasannya karena ada hadis Nabi. Hadis Nabi melarang kan? Kemudian para ulama menggali alasannya kenapa? Supaya semua bagian tubuh itu syumul. Syumul, melengkapi, dapat maghfirah, ampunan dari Allah. 5, rawahu, karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim dan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, an Ummi Salamah.
Sumber hadisnya Ummi Salamah, anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzilhijjah." Bila kalian melihat hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya dan menginginkan oleh salah satu kalian bahwa berkurban ia, falyumsik, maka hendak menahan diri ia an sya'rihi dari rambut-rambutnya wa adfarihi kuku-kukunya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Nah ini. Wa fi riwayat Muslim wan Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Muslim dan Nasa'i bunyinya begini. Man kana lahu zibhun yadhbahuhu. Barang siapa yang adalah baginya itu zibhun, sembelihan. Jadi zibhun ini masdar tapi maknanya isim fa'il. Zibhun bermakna mazbuh. Kalau wadannya fi'lun itu bermakna isim maf'ul sering. Kayak himlun bermakna mahmul yang kita bawa. Mangkana lahu dzibhun, barang siapa yang adalah baginya itu dzibhun, hewan, maksudnya hewan yang akan disembelih. Barang siapa yang adalah baginya itu sembelihan, yazbahuhu, yang akan menyembelih, ia akannya sembelihan. Fa idza ahalla hiladul dzilhijjah, maka apabila muncullah oleh hilal dzilhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi, maka jangan mengambil ia dari bulunya, wa adfarihi, dari kukunya, hatta yudhhiya, hingga berkurban ia. Jadi ada hadis khusus ya yang melarang potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Waqad dzahaba Ahmad bin Hambal wa Dawud ad-Dhahiri wa ba'du Syafi'iyah. Dan sungguh berpendapatlah oleh Ahmad bin Hambal, Daud ad-Dhahiri dan sebahagian Syafi'iyah, illa annahu yahrumu ala syakhsil ladzi yuridul udhiyah. Kepada bahwa sungguh hal dan sya'n itu haram kepada seseorang yang menginginkan ia akan berkurban. Apanya yang haram? Ayyah lika. Fa'il yahrum, oleh bahwa mencukur ia sya'rahu, rambutnya, au yukallima dhafrahu, atau memotong ia akan kukunya, hatta yudhhiya, hingga berkurban ia. Ada ulama-ulama, Imam Ahmad bin Hambal, Daud Dhahiri, sebahagian mazhab Syafi'i mengambil zahir hadis ini. Memang haram hukumnya motong kuku, potong rambut kalau mau kurban ketika sudah munculnya bulan Dzulhijjah. Nah, cuma pendapat yang umum ya makruh. Wa qalal jumhur, berkatalah oleh jumhur ulama, annahu yukrahu dzalik. Sesungguhnya demikian itu, bahwa sungguhnya hal dan syai'an itu dimakruhkan akan demikian. Wala yahrumu, dan tidak haram ya. Jadi pendapat yang mu'tamad memang makruh, tidak haram. Oke, selesai. Wala yujzi'u fi dhahiyati illa min makhsusatin ayyanaha syari'u fi dha'ni wal ma'idhi. Dan tidak memadai pada kurban kecuali dari maksusah, dari hewan-hewan khusus ayyanaha, yang telah menentukan akannya hewan maksusah oleh syariat. Jadi kurban itu ibadah. Ibadah kurban itu tentunya hewannya, jenisnya, umurnya, semuanya sudah ditentukan oleh agama. Tidak sah melainkan sesuai dengan ketentuan. Wala yujzi'u fi dhahiyah. Tidak memadai dalam hewan kurban kecuali dari maksusah, dari hewan tertentu ayyana hasyari'u, yang telah menentukan akannya hewan maksuh oleh syariat. Fidda'ni, pada domba, wal ma'idhi, pada kambing. Idza tamat sanatan, bila sempurna ia setahun, wadah khalatis saniyah, dan masuk ia akan 2 tahun. Ini beliau membawakan pendapat umum. Domba dan kambing baru boleh jadi kurban sempurna setahun, masuk 2 tahun. Ini tentunya berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i kan? Kalau mazhab Imam Syafi'i, kambing domba setahun masuk 2. Kalau kambing 2 tahun masuk tahun ketiga. Sama seperti sapi. Ini beliau membawakan pendapat umum dulu. Nanti akan ada pendapat Imam Syafi'i secara khusus. Jadi secara umum, kebiri 1 tahun masuk tahun kedua. Kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Wafil baqari wal jamusi, dan pada sapi dan kerbau, la tasihu illa iza balagat sanataini. Nah, tidak sah ianya sapi, ianya berkurban dengan sapi dan kerbau, kecuali apabila sampai ianya sapi dan kerbau 2 tahun. Wadah khalat fisaniyah, masuk ia dalam tahun fisalisah pada tahun ketiga. Kambing domba secara umum 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Apa namanya? Kambing dan biri-biri setahun sempurna masuk tahun kedua. Lembu dan kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga. Wafil ibili khamsa sinin, dan pada onta 5 tahun. Wadah khalat fisadisah, masuk ianya onta pada tahun ke-6. Haza indal Hanafiyah, ini berdasarkan mazhab Hanafi. Wa ammal malikiyatu fa khalafu fil baqari wal jamusi haitsu qalu. Adapun mazhab Maliki, mereka menyalahi pada sapi dan kerbau. Sekira-kira mereka berkata, la tujzi'u illa idza balagat salasa sinin. Tidak memadai ianya sapi dan kerbau kecuali bila masuk ya 3 tahun. Nah, mazhab Maliki beda lagi. Kambing, oke lah setahun masuk 2.
Tapi kalau sapi dan kerbau mesti 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Mazhab Syafi'i beda lagi. Wasyafi'iyatu fil ma'zi fashtaratu fiha sanataini kamilataini. Nah, dan bermula mazhab Syafi'i pada kambing itu mensyaratkan oleh mereka Syafi'iyah dalamnya padanya kambing akan 2 tahun yang sempurna. Kambing 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Kalau domba 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Wafakul Hanafiyah fi sinnil baqari wal jamus. Dan muafakat oleh mereka mazhab Syafi'i akan mazhab Hanafi dalam usia lembu dan kerbau. Di segi lembu sama 3 tahun. 2 tahun masuk tahun ketiga. Amal Hanabilatu fakhalafu fi dha'ni. Adapun mazhab Hambali maka mereka menyalahi pada domba juga. Hai sukalu. Sekira-kira mereka berkata, yudhaha biha idza balagat sita asyurin. Dikurbankan dengannya domba bila sampai ya akan 6 bulan. Nah, ya kan? Jadi mazhab Hambali di segi domba itu lebih ringan 6 bulan. Yang penting dia sudah gugur giginya ya. Nah, biasanya detailnya ada dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Asy-Syaikh Bajuri misalkan. Wafaqu Syafi'iyyata fil baqi dan muwafakat oleh mereka mazhab Hambali akan mazhab Syafi'i dalam sisa-sisa pembahasan. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya tergantung kondisi darurat ya. Kalau memang kita cari-cari kambing 2 tahun masuk 3 nggak ada, ya kita ikuti mazhab yang lain juga boleh. Wala tasihul udhiyatu bisyatil umya amya. Wala tasihul udhiyatu bisyatil amyai dan tidak sahlah oleh berkurban dengan kambing yang buta. Walal aurai kambing yang aura. Aura itu kalau amya buta dua-duanya, aura ini satu matanya tertutup kan. Juling lah bahasa kita ya. Walal mahdzulati tidak sah pula oleh berkurban dengan kambing kurus banget, nggak ada daging. Tujuan berkurban untuk berbagi daging ini malah nggak ada daging, tulang semua. Walal arjai tidak pula dengan kambing yang arja, pincang. Nah, pincang detailnya sekira-kira kepincangannya membuat dia tertinggal dari gerombolan kambing lain. Tapi kalau pincang sedikit nggak apa-apa. Wala maqtu'atil uzun, tidak salah oleh berkurban dengan kambing yang putus kupingnya, awil zambi putus ekornya. Karena hilang bagian yang makul. Bagian daging yang mestinya bisa dimakan hilang. Sub eko kan enak. Maktuatil aliyah. Hewan yang putus pantatnya. Ada sebagian daging pantatnya nggak ada. Idza zahaba aksaru min sulusiha. Apabila hilanglah oleh kebanyakan dari 2/3 daging pantatnya nggak ada. Wala billati ta'kulun najasah. Dan tidak boleh juga berkurban dengan hewan-hewan yang memakan ia akan najis. Hewan makan najis. Najis makanannya dari najis saja. Nggak ada yang lain. Kalau di sini ya, hatta tuh basa waktu tu'ama tu'aman tahiran hingga ditahan akan dianya hewan, ditahan dulu seminggu 2 minggu, waktu tu'amu, waktu tu'ama dan diberi makan akan dianya hewan tu'aman tahiran makanan yang suci. Berikan dulu makanan yang suci seminggu atau 2 minggu baru dikurbankan. Watasihu billati la quruna laha dan sah ianya kurban dengan hewan-hewan yang tidak ada tanduk baginya hewan. Dari lahir memang nggak ada tanduk boleh. Au zahaba ba'du karniha atau hewan-hewan yang hilanglah oleh sebahagian tanduknya, tanduknya ada kemudian patah, boleh. Malam yasilul kasru ilal mukhi. Selama tidak sampailah oleh pecahnya kepada otaknya. Jadi patah tanduknya tidak sampai ke bagian dalam ya. Ya, bagian luar doang patah itu boleh. Nah, itu tentang hewan. Tentang sekarang tentang waktu penyembelihan. Waktu zabihil udhiyati indal Hanafiyah yadkhulu bitulu'i fajri yaumil aidi. Bermula waktu penyembelihan korban menurut mazhab Hanafi itu masuk ya dengan terbit fajar hari ini ya. Begitu hari raya sudah terbit fajar udah langsung boleh. Ini beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus melewati kadar waktu salat dan 2 khutbah kan. Nah, bermula waktu menyembelih kurban di sisi mazhab Hanafi itu masuk ya dengan terbit fajar hari Ain. Wayantahi kubaila ghurubi syamsi dan berakhir ianya waktu sedikit sebelum terbenam matahari miyo misalisi dari hari ketiga bagi Id. Hari ketiga bagi Id maksudnya hari tasyrik di sini. Nah, jadi hari Id sampai hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Nah, sebelum terbenam matahari hari tasyrik yang terakhir, nah itu. Ghaira annahu yashtaritu lima yudahi fil misri alla yazbaha qabla salatil aidi. Selain bahwa sungguhnya Syafi'i Hanafi itu mensyaratkan ya bagi orang yang berkurban ia di kota bahwa tidak menyembelih ya sebelum sholat Id. Nah, jadi mazhab Hanafi ini sedikit kita belajar mazhab Hanafi.
waktu kurban masuk mulai terbit fajar, kan? Sampai akhir hari tasyrik. Cuma ada tambahan syarat, kalau orang itu kurbannya di kota, dia tidak boleh menyembelih kurban sebelum sholat Id. Berarti selesai sholat Id baru boleh berkurban. Faiza dzabaha qabla hadza, bila menyembelih ya sebelum ini, sebelum sholat Id sudah menyembelih kurbannya. La tasihu udhiyatuhu, niscaya tidak salah oleh udhiyahnya menurut mazhab Hanafi. Wa sukanul qaryati la yushtaratu fihim dzalik. Bermula penduduk desa itu tidak disyaratkan pada mereka akan demikian. Penduduk desa boleh, walaupun langsung langsung berkurban sebelum salat Id. Ini saya nggak tahu alasan kenapa perbedaannya, karena saya juga belum mempelajari mazhab Hanafi. Amal indal maliki, adapun dianya waktu kurban di sisi mazhab maliki. Fawaqtul uziyati li ghairil imami yabtadi'u ba'da ayyaz bahal imam. Bermula waktu berkurban bagi bukan imam itu mulai ianya waktu sesudah menyembeli oleh imam. Ini mazhab maliki harus ketat kita. Kita lihat dulu imam daerah kita, pemimpin kita. Sesudah pemimpin menyembeli baru masyarakat boleh menyembeli kurban. Ya. Walil imami ba'dal faraghi min khutbatihi, dan bagi imam bermula waktu udhiyah bagi bukan imam berkaitan dengan imam. Sesudah imam menyembelih baru kita boleh menyembelih. Mazhab Maliki. Bagi imam itu sendiri ba'dal faraghi min khutbatihi. Bermula waktu udhiyah bagi imam itu sesudah selesai dari khutbah. Oh, ini imam sholat ya. Imam sholat. Imam sholat bukan imam pemimpin negeri. Ini ketat banget ini Maliki. Imam itu selesai dari khutbahnya langsung berkurban. Wa yastamirul waktu ila ghurubi syamsi, dan tetaplah oleh waktu hingga terbenam matahari min yaumis salisi, dari hari ketiga bagi Id. Hari tasyrik juga maksudnya. Wala yakunu dzibhu illa naharan, dan tidak adalah penyembelihan kecuali siang hari. Ini mazhab Maliki, ini sembelih korban harus siang, nggak boleh nyembelih malam. Kalau mazhab Syafi'i umum, siang boleh, malam boleh. Kalau dzabaha lailan la tasihul udhiyatu. Maka jikalau menyembelih ia pada malam hari, niscaya tidak sahlah kurbannya. Mazhab Maliki nggak boleh menyembelih korban di malam hari. Wasyafi'iyatu qalu, dan bermula mazhab Syafi'i itu mereka berkata, yadkhulu waktu zabil udhiyati ba'da mudhi qadari raka'ataini wa khutbataini ba'da tulu'i syamsi. Mazhab Syafi'i berkata, masuklah waktu penyembelihan kurban sesudah lewat kadar 2 rakaat dan 2 khutbah sesudah terbit matahari dari hari ini. Terbit matahari bukan terbit fajar. Sesudah terbit matahari lewat waktu kadar 2 rakaat sholat dan 2 khutbah. Walaupun kita tidak ikut sholat, tidak ikut khutbah. Yang penting kalau orang mau melakukan 2 rakaat sholat dan 2 khutbah, sudah selesai. Ya, selesai waktu itu, terbit matahari tambah kadar 2 rakaat sholat, kadar 2 khutbah. Walaupun kita nggak sholat. Nah, sesudah itu baru boleh menyembelih kurban. Nah, itu mazhab Syafi'i. Masuklah waktu penyembelihan kurban sesudah melewati kadar 2 rakaat dan 2 khutbah sesudah terbit matahari dari hari Id. Fayastamiru ayyamul aidi salasah, dan tetap ianya waktu pada hari-hari Id yang 3. Hari Id yang 3 maksudnya hari tasyrik. Nah itu. Jadi waktunya dari terbit fajar hari pertama Lebaran sampai berakhir hari tasyrik. Wa yasihu dzibhu indahum wa yasihu dzabhu indahum lailan aw naharan. Dan sahlah oleh penyembelihan kurban di sisi mereka mazhab Syafi'i pada malam hari atau siang hari. Ba'da dukhuli waktiha, sudah masuk waktunya kurban. Yang penting waktunya udah masuk, boleh nyembelih kapan aja. Illa annahu yukrahu fil laili. Melainkan bahwa sungguhnya menyembelih itu dimakruhkan di malam hari. Makruh menyembelihkan di malam hari ya. Kendalanya mungkin kalau dulu kurang terang segala macam, zaman sekarang walaupun sudah terang makruh juga ini. Wa qala al-Hanabilah, berkatalah oleh mazhab Hambali, yadkhulu waktu zabil udhiyati ba'da sholatil aidi mubasyarah. Masuklah oleh waktu penyembelihan kurban sesudah sholat Id langsung, secara langsung, selesai sholat Id langsung. Jadi berkaitan dengan sholat. Kalau sholatnya telat berarti berarti ya telat. Pokoknya setelah sholat Id baru masuk waktu. Walau qablal khutbah, walaupun ada ya sebelum khutbah. Yang penting sholat Id sudah selesai. Wal afdalu ayyakuna ba'daha, yang lebih utama ada ianya penyembelihan sesudah khutbah. Wa min huna, dari sini
Yu'lamu annama yaf'aluhu ba'dun nasil yawma minaz-zabhi lailatul aidi batilun ala jami'il madahib. Dari sini dipahami bahwa sungguh apa yang diperbuat akannya oleh sebahagian manusia pada hari ini. Ada sebahagian-sebahagian daerah manusia melakukan minaz-zabhi daripada penyembelihan lailatul aidi pada malam Id itu batil. Dari sini dipahami bahwa sungguh yang diperbuat akannya oleh sebahagian manusia pada hari ini minaz-zabhi daripada penyembelihan pada malam hari raya itu batil. Malam hari raya disembelih itu nggak dianggap kurban. Itu batil ala jami'il mazahib di atas semua mazhab. Yang kita sembelih malam hari raya itu bukan kurban tapi mugahan kan. Wala tu'tabaru zabaihuhum udhiyah dan tidak dianggap sembelihan mereka itu sebagai kurban udhiyah. Wa inna ma takunu zabaiha mutlakah. Hanya saja ada ianya sembelihan itu sembelihan-sembelihan umum saja lil akli fakat untuk makan saja. La nasiba fiha lil udhiyah. Tidak ada bagian padanya sembelihan bagi udhiyah yang syar'iyah. Artinya tidak dianggap ibadah kurban. Wa inna ma takun wala yusabu sahibuha dan tidak diberi pahala kepada pelakunya, nggak ada pahala. Li'annahu khalafa sunnata ala jami'il madzahib karena bahwa sungguhnya itu menyalahi ia akan sunnah di atas semua mazhab. Kalau ada yang meniatkan untuk kurban pun itu nggak jadi kurban. Kemudian al-istiraku fil udhiyah. Kerjasama dalam berkurban. Boleh nggak kurban gotong royong misal? Atau gotong royong yang bagaimana yang dibolehkan? Nah, satu kambing beli 20 orang, 20.000, 20.000 kayak santri kan atau kayak anak sekolah itu bukan kurban namanya. Belajar berkurban. Di sini kita lihat. Wa yasihul istiraku fil udhiyati idza kanat minal ibili awil baqari. Salah oleh bersekutu pada kurban apabila ada ianya kurban dari onta dan lembu. Satu onta, satu lembu kita patungan boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan. Wa yasihu ayyakunal mustarikun fil baqari masalan sab'ah. Dan salah bahwa adalah orang yang bersekutu dalam seekor sapi, misalnya 7 orang. Jadi seekor sapi 7 orang itu baru boleh. Kalau seekor sapi 5 orang ya boleh juga. Yang nggak boleh satu ekor sapi 8 orang. Ya. Jadi salah bahwa adalah bersekutunya mereka pada seekor sapi, sebagai contoh saja itu 7 orang. Likulli wahidin subu'on, untuk setiap orang itu sepertujuh. La yakillu an dzalik, tidak kurangnya dari demikian. Jadi satu sapi 7 orang. Satu orang sepertujuh kan nggak boleh kurang dari demikian. Nggak boleh 8 orang. Satu orang 1/8. Apalagi 1/10. Apalagi 1/20. Fa'inzadu ala sabatin la yasihul istiraku. Apabila lebihlah mereka dari 7, niscaya tidak salah oleh bersekutu. Haza inda salasa, ini di sisi 3 mazhab. Artinya selain mazhab Maliki. Amal Malikiyah tu faqalu, adapun mazhab Maliki mereka berkata la yasihul istiraku fi sumun. Mirip-mirip juga kan? Tidak salah oleh bersekutu pada 1/8. Sawa'un kanal mustarikun sab'atan au akalla au aksara. Sama saja adalah orang yang bersyarikat itu 7 orang atau lebih kurang atau 8 orang. Artinya gini, satu sapi untuk 8 sapi, itu satu sapi dibagi 8. Dibagi 8 ini nggak boleh, dibagi 8. Walaupun ada satu orang yang mengambil 2 bagian. Atau ada satu orang yang mengambil 3 bagian. Satu sapi dibagi 8, satu orang ngambil 5 bagian. Satu orang lagi 3 bagian. Seolah-olah kan bersyarikat cuma 2 orang. Tapi karena dibagi dalam bentuk seper, 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 nggak boleh. Karena paling paling minimal 7. Nah, salah oleh bersyarikat. Tidak salah oleh bersyarikat pada 1/8. Sama saja orang yang bersyarikat itu 7, atau kurang, atau lebih banyak. Karena yang dilihat pernya. Nah, kita beli sapi berdua. Harus jelas. Berdua itu berapa. Nah, karena satu sapi untuk 7 orang. Jangan 3,5, 3,5. Untuk kamu jatah 3 orang, saya jatah 4 orang. Nah, kalau jelas begitu boleh. Wayasihu istirakum fil ajri ay sawab, dan salah oleh bersekutu mereka pada pahala, pada pahala. Kalau pahala boleh kan? Satu keluarga motong satu kambing. Jadi itu satu kambing untuk satu orang, tapi niat pahala untuk semua anggota keluarga dapat. Dalam kitab Bajuri dijelaskan dapat pahalanya. Atas itu indah zabahi, kemudian membaca basmalah ketika menyembelih. Ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pemotongan kurban ya.
Jadi masalah membaca basmalah juga ada yang mewajibkan. Wa tasmiyatullahi syartun fi halli akli kulli dhabihatin. Bermula menyebutkan nama Allah itu menjadi syarat pada halal memakan setiap sembelihan. Sawa'un kanat udhiyatan am ghairaha. Sama saja ada ianya sembelihan itu kurban atau bukan. Baik kita nyembelih kurban atau tidak harus ada penyebutan nama Allah. Ini secara umum ya, mazhab Syafi'i nggak mewajibkan menyebut nama Allah. Faman tarakaha amdan la tu'kalu dzabihatuh. Maka barang siapa yang meninggalkan ia akan tasmiyah secara sengaja, nah niscaya tidak dimakan akan sembelihannya, nggak boleh dimakan. Waman tarakaha sahwan tu'kalu. Dan orang-orang yang meninggalkan ia akan tasmiyah karena lupa dimakankan, boleh dimakan. Ini pengecualian. Wa qala Syafi'iyatu berkata oleh mazhab Syafi'i, laisat tasmiyatu syartan fi halidz dzabihah. Tidaklah membaca basmalah itu syarat pada halalnya sembelihan. Yang penting yang menyembelih orang Islam walaupun nggak baca basmalah tetap halal. Kalau tarokaha amdan sohat ma'al karoha. Jikalau sengaja meninggalkan ia. Jikalau meninggalkan ia akan tasmiyah sengaja. Sah ianya sembelihan bersama makruh kan. Tetap sah. Kurbannya juga sah. Oke selesai. Wala yasihu bai'u syai'in minal adhahi. Dan tidak sahlah oleh menjual sesuatu dari kurban. Nggak boleh bagian kurban itu dijual. Baik kurban nadar ataupun kurban sunnah. La min luhumiha wala juludiha wala kuruniha. Tidak boleh dijual dari dagingnya kurban, kulitnya kurban, tanduknya, apapun nggak boleh dijual. Waman ba'a syai'an minha fahuwa asimun. Barang siapa yang menjual akan sesuatu darinya kurban, maka dia itu berdosa. Kalau kita terlanjur menjual harus diganti. Menjual daging sekilo, kita beli daging sekilo ganti. Atau ganti dengan harganya. Begitu dalam Hasyah Bajuri. Liurudin nahi anzali karena datang larangan dari demikian menjual. Wala yafutuni fi hadal maqam ini udah selesai kayaknya pembahasan beliau. Beliau menambah sedikit. Wala yafutuni fi hadal maqam an unabbihal qura al kiram. Dan tidak luput kepadaku pada ini kesempatan oleh bahwa saya beritahukan kepada pembaca yang mulia semua. Ila annahu yang bagilahum kepada bahwa sungguh hal dan syai'an. Sepantaslah bagi mereka semua ayah rusuh bahwa semangatlah mereka ala huduri salatil aidi kepada hadir salat Id. Ini anjuran beliau hendaklah kita semuanya hadir melaksanakan sholat id berjamaah. Kenapa? Ta'arudan li barakatih. Karena mencari ya. Karena mencari bari berberkahnya sholat id. Wastimtaran li rahmatillah. Karena mengharapkan curahan. Istimtar itu mencari hujan. Mencari hujan rahmat. Wastimtaran li rahmatillah. Karena mengharapkan kucuran rahmat Allah. Fi dzalikal yaum pada hari itu. Yang penuh berkah yaitu hari raya Aid. Wa ayyatazawaru dan bahwa mereka saling kunjung mengunjung. Wa yatasafahu saling bersalaman. Nah, ini anjuran ya. Nah, lebaran lah. Wa alla yubahiya alqadiruna minhum dan bahwa tidak berbangga-banggalah oleh orang yang mampu dari mereka adamal qadirin akan orang yang tidak mampu. Jangan pamer kurban lah. Jangan ketika silaturahmi isi pembicaraan saya motong 3 ekor sapi. Sapi yang besar banget itu apa namanya? Wa ayyamna'u zaujatihim anit tafakhuri bi adhahihim dan bahwa melarang oleh mereka akan istri-istri mereka dari berbangga-bangga dengan kurban mereka. Nah, kita bilang juga ke istri jangan ngomong-ngomong tentang kurban. Melarang mereka akan istri mereka dari berbangga-bangga dengan kurban mereka. Wa idhariha dari menampakkannya kurban lil jiran bagi tetangga-tetangga yang fakir. Alladzi lam yatamakanu orang-orang yang mereka tidak punya kesempatan min syira'il adhahi yang tidak punya kemampuan dari memberi kurban. Yang dilarang itu ala sabilit tafakuri wa tabahi di atas jalan berbangga-bangga, bermegah-megah, wan nikayah dan untuk menyakiti tetangga. Tapi kalau memberitahukan ini kurban saya untuk tahun ini kan, ya nggak apa-apa. Bukan tujuan untuk kebanggaan segala macam. Tapi hati-hati malah kita ngomong nanti jadi kurban wajib kita nggak boleh makan kan. Fa inna dzalika muharamun fid din. Maka sungguhnya demikian berbangga-bangga dengan kurban itu diharamkan dalam agama, khususan fi mithli hadzal yaumil ladzi haddana syari'u fihi alal istiksari minal fi'lil khair. Lebih-lebih lagi pada seumpama ini hari-hari haddana yang mengajak akan kita oleh agama, oleh syariat atau oleh Allah fihi padanya hari kepada memperbanyak dari melakukan kebaikan. Justru hari raya itu banyak melakukan kebaikan, menghindari dari kesombongan dan seterusnya. Watasafuhi.
Maka sungguhnya demikian itu diharamkan pada agama, lebih-lebih lagi pada seumpama ini hari-hari yang mengajak akan kita oleh syariat padanya hari kepada memperbanyak dari melakukan kebaikan, wa tasafuhi, banyak bersalaman, wa ta'atufi, saling lembut berbaik, wa nasil ahkam, saling melupakan kedengkian, wa ini, saling melupakan kebencian-kebencian. Waffaqanallahu jami'an. Semoga memberi taufik akan kita semua oleh Allah. Waffaqanallahu jami'an. Semoga memberi taufik kepada kita oleh Allah. Kita semuanya ila ma fil khair. Kepada ma yang dalamnya ma itu ada kebaikan. Warasyadu, ada petunjuk. Fakullu amin antum bekhair. Semoga setiap tahun Anda semuanya selalu dalam kebaikan. Ini selesai kajian tentang kurban pinta. Insya Allah nanti ada lanjutannya dengan judul yang mirip-mirip, kalimatun fil udhiyah, semacam pembahasan khusus pada udhiyah. Kayaknya mirip-mirip sih. Saya coba nanti beberapa, saya akan coba melanjutkan pembacanya. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.